teman-teman, coba kembali di channel Rumah Rotan. Masih dengan Robi yang kali ini akan mengajak kalian untuk membuat sebuah report yang memiliki sub-report. Sebelum kita masuk ke topik utama kita kali ini, jika kalian merasa video dan channel yang berguna, jangan lupa untuk subscribe agar kalian dapat terus mendapatkan update-update terbaru dari channel ini. Sub-report secara mudah dapat kita katakan adalah sebuah report di dalam report yang lain. Dengan menggunakan sub-report, kita dapat menambahkan data dengan lebih terstruktur dalam sebuah report. Kita akan menggunakan Jaspersoft Studio dalam pembuatan sub-report ini dengan menggunakan basis data dan data adapter yang pernah dibuat di video sebelumnya. Ini adalah skema basis data yang akan digunakan dalam video ini. Berikut adalah langkah-langkah pembuatan sub-report. Pertama, membuat report utama terlebih dahulu. Dengan klik kanan pada proyek di Jaspersoft Studio, kemudian menekan New dan memilih Jasper Report. Kedua, pilih template yang Anda inginkan. Di sini saya menggunakan blank A4. 3. Masukkan nama report yang Anda inginkan. 4. Pilih data adapter dan tabel yang akan digunakan. 5. Pada tahap pemilihan fields, pindahkan seluruh dataset fields ke bagian fields. 6. Tahap group by akan kita lewati sehingga tidak perlu ada nilai yang diubah atau diganti. Setelah tahap ini, Jaspersoft Studio akan menginformasikan bahwa report telah selesai dibuat. Tahap berikutnya adalah perancangan report utama dahulu. Pada tahap ini, saya akan meletakkan sebuah static text di bagian title. Kemudian saya akan meletakkan fields untuk name di bagian detail 1. Static text untuk kolom header yang otomatis dibuat akan saya pindahkan juga ke bagian detail 1. Tahap berikutnya, kita akan membuat sub-report. Berikut adalah langkah-langkahnya. Langkah pertama adalah drag and drop sebuah sub-report ke bagian detail 1. Setelah drag and drop, Anda akan dihadapkan kepada 3 pilihan, yaitu Create a new report, Select an existing report, dan Just create the sub-report element. Kita akan memilih pilihan Create a new report. Karena kita memilih Create a new report, maka langkah-langkah berikutnya sama seperti pembuatan sebuah report yang baru. Langkah kedua adalah pemilihan connection di tahap terakhir pembuatan report.
Tahap ini sedikit berbeda dengan pembuatan report biasa karena terletak setelah proses group by. Tahap ini bernama pemilihan connection. Di sini kita akan memilih use same JDBC connection used to fill the master report. Langkah ketiga adalah dataset parameters. Di sini kita akan membuat sebuah dataset parameter yang baru, di mana parameter ini mengambil nilai dari report utama. Tekan tombol Add dan Jaspersoft Studio akan menampilkan sebuah jendela baru untuk memasukkan parameter. Masukkan nama parameter dengan ketentuan seluruhnya huruf besar dan tidak terdapat spasi. Jika terdiri dari dua kata atau lebih, maka dipisahkan oleh underscore. Pada studi kasus ini, saya akan memberikan nama faculty_id. Setelah memberikan parameter name, kita akan memasukkan parameter expression. Tekan tombol yang berada di samping parameter expression. Jaspersoft akan membuka jendela untuk expression editor. Di sini kita perhatikan bahwa field yang berada di tengah merupakan field dari report utama, bukan dari sub-report. Kita akan melakukan double klik untuk ID, kemudian menekan tombol finish. Kembali ke jendela configure the parameter, kita akan menekan tombol OK. Terakhir, kita akan menekan tombol finish pada dataset parameters. Langkah keempat, kita akan sedikit mengubah query yang sudah dimasukkan di awal, agar hanya menampilkan data department yang sesuai dengan ID faculty yang dikirimkan. Klik tombol ubah dataset dan query editor yang berada di samping kiri tombol compile. Kita akan menambahkan query where demofx 2020.department.faculty_id sama dengan parameter. Parameter yang dipilih dapat diambil dari tab parameters. Kita akan memilih parameter faculty_id seperti yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. Kita melihat di tab parameter bahwa parameter faculty_id bertipe java.lang.string dan checkbox is for from dalam keadaan tercentang. Kita akan sedikit mengubah parameter ini agar sesuai dengan query kita dengan menekan tombol edit. Pada jendela editor parameter, is for from saya ubah ke false dan class type diubah ke java.lang.integer, kemudian tekan tombol OK. Drag and drop parameter faculty_id ke query yang dibuat, kemudian tekan tombol read fields dan selanjutnya tombol OK. Tahap kelima adalah penyusunan report seperti biasa. Pada penyusunan sub-report ini, kita akan menghilangkan bagian-bagian yang kita anggap tidak perlu. Setelah selesai, simpan dan compile report ini. Pada tahap ke-6, kita akan kembali ke main report dan mengatur besaran sub-report agar menempati ruang yang sesuai di detail 1.
Kemudian kita akan simpan dan compile dahulu report utama, dan kemudian memilih tab preview. Jika langkah-langkah dilakukan dengan benar, maka pada tampilan preview, kita dapat melihat data fakultas dan data program studi yang telah menggunakan sub-report. Jika kita menginginkan agar ruang sub-report yang kosong tidak ditampilkan, kita dapat kembali ke tab Design dan menceklis pilihan Remove Alignment Blank pada properti sub-report. Sekian video mengenai penjelasan dan pembuatan sub-report pada Jasper Source Studio. Dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini.